agar orang tua kita atau siapa yang kita maksud diberi kelapangan di alam kubur, diturunkan rahmat, dijadikan kuburnya taman surga. Nah itu bisa dikabulkan oleh Allah, sehingga yang mestinya diazab ini orang diangkat azab daripadanya. Penjelasan tentang azab kubur dan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Al-Bara bin Azib berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jenazah seorang laki-laki dari golongan Ansar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kuburnya dengan menundukkan kepalanya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr salasa. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Nabi kita mengucapkan doa itu sampai 3 kali. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Aku berlindung dengan engkau dari azab kubur. Ini merupakan dalil dari sekian banyak dalil yang menetapkan tentang adanya azab di dalam kubur itu. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, azab kubur itu ada terbagi 2 macam. Ismun daimun, ada azab kubur itu yang kekal, dari mulai masuk kubur sampai kena dibangkit selalu diazab di dalam kubur. Wa huwa azabul kufar wa ba'dil usad, itu untuk orang-orang kafir dan sebagian orang mukmin yang mempunyai dosa-dosa yang besar. Jadi orang kafir, orang-orang beriman kepada Allah tapi dosanya banyak, dosanya besar, nah itu diazab mulai masuk kubur sampai hari kiamat. Wa munqati'un, ada azab kubur itu yang terputus. Artinya orang ini diazab kada sampai hari kiamat. Mungkin diazab waktu pertama masuk kubur, nah habis itu dia selesai menjalani azab. Wa huwa azabu man khaffat jaraimuhum minal usad fa innahu yu'azzabu hasba jarimatih. Nah, itu azab orang-orang yang ringan dosa-dosanya daripada orang beriman yang maksiat, maka dia diazab sekedar maksiatnya itu. Nah, ini orang beriman punya dosa, tapi dosanya itu dosa yang ringan, dosa yang kecil. Nah, itu begitu masuk kubur dia disiksa juga, tapi ada batasnya. Setelah itu dia selesai menjalani siksaan. Nah, jadi itu diazab juga hasba jarimatih, sekedar dosanya, summa yurfa'anhu, kemudian diangkat itu azab tadi. Nah, diangkat. Lalu ujar Ibnul Qayyim lagi mengatakan, wa qad yurfa'u anhu bi du'ain aw sadaqatin aw nahwi dzalik. Terkadang diangkat pula azab kubur itu dari seseorang yang beriman dengan sebab doa yang hidup.
Nah, orang ini mestinya diazab di kubur karena banyak dosanya, banyak salahnya. Cuma karena anak ini selalu mendoakan, orang-orang kaum muslimin selalu mendoakan, maka azab kubur itu bisa dihilangkan daripadanya. Nah, ini berkat doa orang. Wa qad yurfa'u anhu bidu'ain, terkadang diangkat azab kubur itu dengan doa. Ya, biasa kita misalnya mahaul, kita mendoakan dengan orang banyak. Walaupun tiap hari sudah mendoakan ibu bapak kita, tapi secara pribadi kayaknya ada saatnya kita mengumpul orang banyak mendoakan agar orang tua kita atau siapa yang kita maksud diberi kelapangan di alam kubur, diturunkan rahmat, dijadikan kuburnya taman surga. Nah, itu bisa dikabulkan oleh Allah, sehingga yang mestinya diazab ini orang diangkat azab daripadanya. Atau sadaqatin, atau dengan sadaqah. Nah, ini kada doa tapi dengan sadaqah. Sadaqah ini memberikan sesuatu kepada orang, bisa memberi makan orang, memberi makan minum kepada orang lain, atau dia mewakafkan hartanya, atau dia bersedekah barang apa kepada orang lain, tapi diniatkannya untuk kedua orang tuanya misalnya, atau untuk siapa yang dia maksud. Nah, dengan berkah sedekah itu bisa juga azab kubur itu diangkat dari orang yang di dalam kubur itu. Ya, artinya doa-doa kita yang hidup sangat membantu kepada orang yang di dalam kubur itu, baik doa kita langsung atau dengan cara sedekah tadi. Nah, kita nukar nasi bungkus 10 bungkus umpamanya, kita niatkan di hati kita agar disampaikan pahalanya kepada almarhum siapa. Nah, kita beri makan nasi bungkus 10 bungkus. Nah, itu sedekah. Nah, kalau itu jadi pekerjaan kita, jadi rutin kita, tiap minggu beri makan orang 10 bungkus, 15 bungkus, niatakan pahalanya untuk orang-orang yang dikubur daripada orang tua kita. Nah, andai kata beliau dalam kubur itu disiksa oleh Allah, itu bisa diangkat siksanya berkat sedekah yang hidup ini. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang beriman, orang mukmin, apabila menghadapi akhirat, artinya mendekati kematian. Orang beriman ini sudah mendekati kematian, maka Allah mengutus para malaikat seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Malaikat tadi wajahnya bercahaya, bersinar. Bersama mereka malaikat tadi obat baginya agar tidak cepat rusak dan kain kafannya. Lalu mereka malaikat tadi duduk sepanjang pandangan orang mukmin itu. Jadi malaikat tadi duduk, banyaknya malaikat itu sepanjang mata memandang oleh orang yang hendak meninggal dunia tadi. Maka apabila rohnya keluar, maka mensalatkan atasnya setiap malaikat di antara langit dan bumi dan seluruh malaikat langit. Umpat menyembayangkan ini orang beriman. Ini tentu orang yang beriman, yang ahli ibadah, orang yang beriman, yang takwa kepada Allah. Dan pintu-pintu langit dibuka untuk menyambut kedatangan rohnya. Maka tidak ada daripadanya satu pintu pun melainkan ia suka agar ia dimasukkan dengan rohnya daripadanya. Setiap pintu langit itu gembira, pintu langit itu gembira menerima kedatangan roh orang yang beriman ini. Lalu apabila ia naik dengan rohnya, maka dikatakan, wahai Tuhan, hamba-Mu si fulan. Ini roh daripada hamba-Mu si fulan. Maka Allah Ta'ala berfirman, kembalikanlah ia, kembalikan dia. Lalu perlihatkanlah kepadanya apa yang aku siapkan baginya dari kemuliaan.
Sesungguhnya aku berjanji kepadanya, dari bumi tanah itulah kami menjadikanmu, dan daripadanya kami akan mengembalikanmu, dan daripadanya kami akan mengeluarkanmu pada kali yang lain.